Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rehan Faldi, NIM 20523030. Dan pada kesempatan kali ini saya dan tim akan menjelaskan terkait proyek tugas besar pada mata kuliah SCPK. Ini dia Goyong, singkatan dari gotong royong. Dan Goyong ini merupakan sistem penunjang keputusan warga tidak mampu penerima bantuan berbasis metode Simple Adaptive Waiting atau yang biasa disebut SAW. Nah, SAW adalah proses pengambilan salah satu metode nih untuk pengambilan keputusan. Nah, pada dasarnya konsep ini mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Nah, itu akan dijelaskan oleh rekan saya pada beberapa fiturnya nih. Ada alternatif, kriteria, itu bakal dijelaskan di sana. Nah, ini dia tampilannya hanya ini untuk apa? Dashboardnya, dan ada akun di sebelah sini. Untuk penglihatan akun hanya basic dan tidak terlalu signifikan perubahannya. Ini dia tampilan dashboard dan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romandita Medinata. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Ryan Rivaldi. Di sini pada dashboard kriteria terdapat 4 kriteria, yaitu penghasilan, pekerjaan, tanggungan, dan aset. Untuk penghasilan terdapat 5 bobot, untuk pekerjaan 5 bobot, tanggungan 4 bobot, aset 4 bobot. Pada penghasilan kita bisa lihat sub kriterianya. Pada penghasilan terdapat 5. Yang pertama yaitu penghasilan kurang dari 500.000 dengan bobot 5. Yang kedua yaitu pendapatan antara 500.000 hingga 1 juta rupiah dengan bobot 4. Yang ketiga yaitu penghasilan antara 1 juta hingga 3 juta rupiah dengan bobot 3. Yang keempat yaitu penghasilan 3 juta rupiah hingga 5 juta rupiah dengan bobot 2. Yang kelima yaitu penghasilan lebih dari 5 juta rupiah dengan bobot 1. Untuk pekerjaan kita lihat sub kriterianya. Pekerjaan terdapat 5, yaitu buruh dengan bobot 5, petani dengan bobot 4, wirausaha atau mikro dengan bobot 3, PNS dengan bobot 2, pengusaha dengan bobot 1. Untuk tanggungan terdapat 4, yaitu 1 terdapat lebih dari 5 orang dengan bobot 4. Yang kedua yaitu 3 sampai 4 orang dengan bobot 3. Yang ketiga yaitu 1 sampai 2 orang dengan bobot 2. Yang terakhir atau 4, 0 orang, bobotnya 1. Pada aset, ini merupakan aset yang dapat dicairkan. Yang pertama yaitu kurang dari atau sama dengan 1 juta rupiah dengan bobot 4. Yang kedua yaitu 1 juta hingga 4 juta rupiah dengan bobot 3. Yang ketiga yaitu 4 juta hingga 8 juta rupiah dengan bobot 2. Yang terakhir atau yang keempat yaitu lebih dari atau sama dengan 8 juta dengan bobot 1. Oh iya, di sini data kriteria bisa ditambahkan apabila sudah mengisi, dapat disimpan. Untuk alternatif, ini merupakan nama yang akan diberi bantuan. Yang pertama yaitu kartu keluarganya Umar Ismail, yang kedua kartu keluarganya Budi Atmaja, yang ketiga Abdul Wahab, yang keempat Gilang Angga, yang kelima Aslam Pratama, yang keenam Yusuf Alaihi, yang ketujuh Bagawardoyo. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Pardipta Putra. Oke, saya Pradipta Putra Abimata akan melanjutkan penjelasan dari menu alternatif, maka selanjutnya akan dibawa ke menu penilaian. Di sini terdapat alternatif, penghasilan, pekerjaan, tanggungan, dan aset setiap keluarga yang telah diinput. Lalu di sini setelah dimasukkan semua datanya akan dikalkulasi, maka masuk keluarga Budi Atmaja itu masuk di kriteria C1 dengan bobot 3. Lalu di kriteria C2 dengan bobot di kriteria C2 dengan bobot 3, kriteria C3 dengan bobot 2, kriteria C4 dengan bobot 2. Dan seterusnya sampai bawah akan dihitung pembobotannya di setiap kriteria. Lalu setelah melakukan pembobotan di atas, akan dilakukan penilaian matriks di sini. Kriteria C1, maka akan dihitung 3 per max, 3
3/5 sama dengan 0,6, lalu 5 per max, 5/5 sama dengan 1, dan seterusnya. Begitu juga dengan kriteria C2, C3, dan C4. Lalu setelah penilaian matematik tersebut, maka akan keluar hasil di sini 0,6, 1, 0,4, 0,2, 0,6, 0,4, 0,2. Lalu akan ada juga di sini bobot preferensi yang harus menghasilkan nilai 100. Ini jika 0,4, 0,1, 0,2, 0,25 akan menghasilkan bobot 100. Lalu semuanya akan dihitung di perhitungan nilai di sini. Maka 0,4 akan dikali dengan 0,6. 0,6 akan dikali dengan 0,1. Lalu ditambah 0,1 dikali 0,6, ditambah 0,25 dikali 0,5, ditambah 0,25 dikali 0,5 akan menghasilkan 0,55. Dan seterusnya. Sampai ke keluarga terakhir akan menghasilkan perhitungan nilai seperti berikut, seperti di samping. Maka setelah melakukan penilaian di sini, akan dilanjutkan ke perenggingan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Alhamdulillah Rauf dengan NIM 205230176. Setelah tadi dijelaskan oleh Dita Putra mengenai tabel di menu penilaian, mengenai bagaimana sih data-data atau alternatif tadi diproses dan menghasilkan data berikut ini, yang menghasilkan nilai berikut ini, kita akan menuju ke menu selanjutnya, yaitu menu perenggingan. Nah, di menu perenggingan ini setelah data-data diolah menjadi informasi yang berupa nilai-nilai tersebut, data informasi ini akan diurutkan dari nilai yang paling besar ke nilai yang paling kecil. Nah, dari nilai yang paling besar ini, makin atas ke bawah, dia akan semakin berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dan mungkin ini dia presentasi dari kami. Apabila ada salah dan maafnya dari mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.